Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Dwi Wijianingrum sebagai moderator, Silviana Aisyah sebagai penyaji 1, Ira Rizwana sebagai penyaji 2, dan Mudrikatus Syifa sebagai notulen. Di sini kami akan membahas tentang sejarah perkembangan pendidikan masa peradaban Islam pada zaman Rasulullah. Bagaimana sih pengertian sejarah Islam? Sejarah Islam merupakan sejarah suatu bangsa yang tidak lepas dari pendidikan Islamnya. Sejarah pendidikan Islam adalah cerita yang tersusun dan sistematis dari satu periode berikutnya, dari usaha dan rekayasa manusia dalam mencerdaskan dirinya dan masyarakat sekitar, terutama mewariskan kecerdasan dan potensi tersebut kepada generasi selanjutnya untuk melestarikan tradisi budayanya sesuai nilai normatif Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dan lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh penyaji 1 dan penyaji 2. Kepada penyaji 1, Silviana Aisyah, saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya akan saya lanjutkan penjelasan materi dari moderator. Islam adalah agama yang memerintahkan kepada umatnya untuk mencari ilmu. Karena Islam sangat menjunjung tinggi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Zaman Nabi Muhammad SAW, ilmu pengetahuan mulai digalakkan pengembangannya. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan pada masa Rasulullah terus berkembang sampai sekarang. Tokoh ilmuwan Muslim dan peranannya di bidang ilmu pengetahuan. 1. Bidang ilmu pengetahuan agama. A. Ilmu Tauhid. Abu Hasan al-Asy'ari, lahir di Ba'ahat tahun 873 Masehi. Ajarannya dikenal dengan paham Asy'ariyah. B. Ilmu Fikih. 1. Imam Hanafi, lahir di Kufula, Irak tahun 700 Masehi. Ajarannya adalah berpegang pada Al-Quran dan Hadis. 2. Imam Syafi'i, lahir di Palestina tahun 767 Masehi, berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. C. Ilmu Akhlak. Imam Ghazali, lahir di Iran pada tahun 1058 Masehi. Salah satu karyanya adalah Tahafut al-Falasifah. 2. Bidang ilmu pengetahuan umum. A. Ibnu Sina. Berikut adalah gambar tokoh Ibnu Sina. Dia lahir di Bukhara, negara bagian Uni Soviet, tahun 980 Masehi. Karyanya tentang filosofi dan kedokteran. B. Al-Farabi. Lahir di Wasit tahun 870 Masehi. Karyanya yang mengatakan seorang filosof raja sama dengan seorang imam. C. Al-Khawarizmi. Lahir di Bukhara tahun 780 Masehi sebagai guru aljabar di Eropa. Metode pembelajaran yang digunakan pada masa Nabi Muhammad SAW. Adapun menurut Ahmad Izan dan Sayhuddin, beberapa metode pembelajaran yang dipakai Rasulullah antara lain: A. Metode dialog. Metode dialog atau hiwar berasal dari bahasa Arab hawara yuhawiru mahawaroh, yang artinya berdebat, bertanya-tanya, perdebatan, atau percakapan. Menurut An-Nahlawi, dialog atau hiwar adalah percakapan silih berganti yang dilakukan antara dua orang atau lebih melalui tanya jawab mengenai suatu topik yang mengarah kepada suatu tujuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh penyaji 2. Baik, akan saya lanjutkan penjelasannya. B. Metode ceramah adalah penjelasan guru secara lisan di mana dalam pelaksanaannya guru dapat menggunakan alat bantu mengajar untuk memperjelas uraian yang disampaikan kepada muridnya. Menurut Rostiyah,
Metode ceramah adalah suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan, informasi, uraian tentang suatu pokok persoalan serta masalah secara lisan. C. Metode kisah. Kata kisah berasal dari bahasa Arab al-qasu yang bentuk jamaknya kisos yang berarti menceritakan dan menelusuri jejak. Metode kisah adalah metode dengan menggunakan cerita yang dapat menghubungkan materi penjelasan dengan kajian masa lampau agar dapat dan mudah dipahami oleh peserta didik dalam alam yang lebih nyata. Metode ini sangat dianjurkan dalam upaya pembinaan akhlak peserta didik melalui metode kisah. Diharapkan peserta didik memiliki akhlak sesuai dengan akhlak dan sikap teladan yang terdapat pada suatu kisah. Metode ini juga dianggap akan lebih membekas dalam jiwa orang yang mendengarkannya serta lebih menarik perhatian atau konsentrasi. Sistem dan lembaga pendidikan yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Sistem pendidikan Islam dimulai ketika diutus Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Pendidikan pada zaman Rasulullah terbagi dua periode, yaitu periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Pendidikan pada zaman Rasulullah diwarnai beberapa lembaga, yaitu dari kitab, masjid, dan sufah. Setiap lembaga mempunyai karakteristik masing-masing. Lembaga pendidikan pada periode Mekah berpusat pada pendidikan akidah dan dilaksanakan di Darul Arqam. Sedangkan lembaga pendidikan Kutab menitik beratnya pada pendidikan baca tulis. Lembaga pendidikan periode Madinah berpusat pada pendidikan ibadah dan muamalah atau sosial. Masjid pada zaman Rasulullah menjadi sentral pada lembaga pendidikan. Sedangkan sufah sebagai pendidikan menghafal Al-Quran sekaligus bersehung bagi kaum muhajirin yang masih belum memiliki rumah sendiri di kota Madinah. Untuk selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji 1 dan penyaji 2 yang telah menjelaskan materi tersebut. Sebelum saya akhiri, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika ada, silakan bertanya melalui via chat Zoom, WA, maupun Sunan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.